Pemirsa, kasus pengambilan paksa jenazah berstatus PDP COVID-19 kembali terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Keluarga mengambil paksa jenazah karena menolak anggota keluarganya dimakamkan sesuai protap COVID-19. Puluhan orang ini mengambil paksa jenazah yang disebut pihak rumah sakit merupakan pasien berstatus PDP COVID-19 dari Rumah Sakit Madani Medan. Pihak keluarga ini menolak jenazah dimakamkan sesuai protap COVID-19 dan menganggap jenazah bukanlah merupakan pasien corona. Pihak rumah sakit dibantu pihak kepolisian sudah berusaha menjelaskan kepada pihak keluarga, namun mereka tetap bersikeras membawa jenazah pulang. Mereka kemudian membawa jenazah dengan menggunakan angkutan umum hingga mengundang perhatian warga yang melintas. Menanggapi hal ini, Polda Sumatera Utara tengah berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19. Apakah sudah ada laporan terkait jemput paksa jenazah ini? Polisi mengimbau warga untuk taat terhadap protokol kesehatan guna mencegah munculnya klaster baru penyebaran virus corona. Melakukan koordinasi tentang penjemputan paksa tersebut, apakah sudah ada yang diterbitkan laporan polisi atau belum, itu kan kita tidak lanjutin. Kita jangan sampai menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Dalam sepekan terakhir tercatat ada 2 kasus pengambilan paksa jenazah yang terindikasi COVID-19 di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 1 dari 4 tersangka pengambil paksa jenazah pasien di Rumah Sakit Paru Surabaya beberapa waktu lalu dinyatakan positif COVID-19. Tersangka positif COVID bersama 3 tersangka lain yang negatif diisolasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Saat ini tersangka yang positif COVID-19 diisolasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Sementara 3 tersangka lain meski negatif COVID tetap diantarkan di rumah sakit yang sama. Meski tengah dalam perawatan dan isolasi penyidikan, kasus ini tetap berlanjut. Keempat tersangka pengambil paksa jenazah ini dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Karantina, Undang-Undang Wabah Penyakit dan KUHP pasal 214 dan pasal 216 tentang perlawanan secara bersama-sama kepada petugas berwenang. Keempatnya diancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Prosesnya sudah penyidikan. Sejak awal itu kan kita lakukan pembantaran karena berlaku SOP. Kenapa? Karena yang bersangkutan ini kan berinteraksi dengan almarhum. Almarhum ini positif ya. Maka kita lakukan pembantaran untuk isolasi. Nah, kemudian kita lakukan apa langkahnya? Pelayanan kesehatan. Kedua, ya protokol kita lakukan rapid. Rapid kemudian meningkat kepada swab. Pada swab 1 positif ya, maka tetap keempatnya kita lakukan isolasi ya. Kemudian juga kita tunggu masa inkubasinya ketiganya yang lain. Dan ini perawatan dan pemirsa iNews Siang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.